Kesimpulan materi pembelajaran teknologi pendidikan dalam pendidikan jarak jauh. Sejarah mencatat bahwa berbagai media dari yang sederhana sampai yang modern telah digunakan dalam media pembelajaran. Pada tahun 1990, seiring dengan perkembangan komputer mengantarkan munculnya e-learning dan online sebagai pembelajaran berbasis internet. Konsep teknologi pembelajaran pada tahun 1970 berubah pada 2018 menjadi konsep teknologi pendidikan. Konsep dasar pendidikan jarak jauh berubah dari waktu ke waktu, yang juga diiringi dengan berbagai macam definisinya. Hal inilah yang menyebabkan para pakar mendeskripsikan berbagai definisi pokok atau ciri dari PJJ. Pertama, keterpisahan jarak antara orang yang belajar dengan media belajar, termasuk di dalamnya itu pengajar. Kedua, penggunaan media menjadi penghubung keterpisahan jarak. Tiga, tatap muka dengan frekuensi yang terbatas. Keempat, peserta didik dapat belajar di mana saja, kapan saja, dengan berbagai media yang dapat diakses olehnya. Yang kelima, strategi pembelajaran PJJ berbeda dengan pembelajaran tatap muka. 6. PJJ melahirkan keahlian dari sistem pembelajaran. Pengelolaan PJJ ini sama dengan industri, produksinya massal, namun penggunaannya bersifat individu. Ada 3 faktor yang harus diperhatikan dalam menyelenggarakan PJJ. Di antaranya, faktor pendorong terjadinya PJJ, faktor hambatan, kelebihan, dan keterbatasan, faktor kelebihan pembelajaran online. Secara terminologi, terdapat berbagai variasi pendekatan pembelajaran yang menggunakan PJJ. Di antaranya, online learning, electronic learning, cyber learning, visual learning, sinkronus dan asinkronus, distribusi learning, hybrid and blended learning, dan mobile learning. Teknologi pendidikan memiliki kontribusi terhadap penyelenggaraan PJJ melalui pendekatan sistem dalam memecahkan masalah PJJ, mulai dari analisis, mengidentifikasi berbagai masalah atau penyebab, dan menentukan solusi yang dapat mengatasi masalah, khususnya dalam pengembangan bahan pembelajaran. Aplikasi teknologi pendidikan diterapkan dalam menentukan model peluncuran PJJ yang diidentifikasi 5 macam model, yaitu 1. Peluncuran konvensional, 2. Berbasis komputer, 3. Berbasis internet dan intranet, 4. Blended learning, 5. Intensif dan mentoring. Pemilihan model ini disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan kondisi lingkungan pembelajaran. Penggunaan desain pembelajaran sebagai suatu sistem PJJ mempunyai berbagai subsistem dasar, antaranya peserta didik, proses dan strategi, interaksi pembelajaran, penilaian, sertifikasi, akreditasi, dan lulusan yang kompeten. Pengaplikasian teknologi pendidikan dalam pendidikan jarak jauh di masa yang akan datang akan berkaitan dengan berbagai fungsi pendidikan. Untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dan variasi akses internet, maka bahan pelajaran perlu dibuat variasi, yaitu konvensional, blended, dan fully online.